Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mesin. Jadi mesin pencetak bakso ini adalah pesanan dari Pak Karis dari Surabaya. Mesin ini kita jual seharga 9 juta. Nah, untuk kita cetak ini adalah bakso dengan full daging sapi. Jadi baksonya tidak menggunakan daging ayam. Jadi ini adalah full daging sapi, jadi ada sedikit berserat, jadi tidak putus, tapi bisa diputus menggunakan tangan. Mesin ini memudahkan dalam mencetak bakso, terutama mengurangi waktu yang harusnya dicetak menggunakan tangan lebih lama, dengan menggunakan mesin menjadi lebih cepat. Ini adalah hasil cetakannya. Di sini kita uji coba sekitar 50 kilo adonan. Jadi kebetulan ada yang mau mencetak bakso dengan full daging sapi sekitar 50 kg adonan. Untuk yang kita cetak sekitar ukuran 2,5 cm. Nah, dari sini kita nanti bawakan 3 set pisau, yaitu 2 cm, 2,5 dan 3 cm. Untuk sistem kita tidak menggunakan per. Jadi untuk sistem kerja mesin ini tidak menggunakan per. Dan juga gear kita menggunakan nilon, berbahan nilon, jadi lebih fleksibel, tidak mudah aus, dan tidak berisik. Berbeda dengan bahan besi maupun kuningan. Nah, ini adalah hasilnya. Untuk bakso yang berserat tidak bisa bulat sempurna karena ada urat-urat yang kasaran yang muncul. Jadi selain tidak bisa bulat sempurna, untuk bakso yang berurat juga masih ada kadang yang tidak putus. Di sini kita menggunakan pisau stainless. Untuk mesin kita lengkapi dengan roda untuk yang ini, dan juga kita lengkapi dengan kaki, jadi bisa menggunakan roda maupun bisa menggunakan kaki, memudahkan untuk pemindahan. Dan misalkan tidak dipindah, bisa dipasang kakinya agar tidak goyang saat digunakan. Nah, ini jadi untuk tinggi mesinnya 120, terus kita tambah roda. Di sini ada 4 roda. Nah, rencananya nanti ada roda dan ada kakinya. Jadi misal dibutuhkan untuk gerak, kakinya bisa dilepas. Misalkan dibutuhkan untuk diam, berarti pasang kakinya. Terus untuk sikunya kita pakai 3x3 yang tebal. Nah, perbedaannya di situ, kayak bahan-bahannya. Jadi seperti itu. Gearnya kita lebih halus. Jadi untuk gearnya kita pakai nilon yang lebih halus. Nah, ini adalah cara untuk pemasangan kaki mesin bakso. Jadi untuk mesin ini dilengkapi dengan roda dan kaki. Ketika mau dipindah-pindah maka menggunakan roda. Sedangkan ketika sudah pengen tetap di satu tempat, maka bisa dipasang kaki. Nah, di setiap sudut mesin kita kasih drat. Nah, nanti bisa dipasang kaki yang kita sudah bawakan. Nah, untuk ketinggiannya bisa diatur karena ini adalah drat. Jadi misalkan pojok sini kurang tinggi, maka bisa diatur ketinggiannya. Nah, seperti ini. Apakah fungsi dari kaki? Fungsinya biar tidak goyang. Jadi ketika mesin digunakan atau dinyalakan, kalau menggunakan roda akan goyang ke kanan, ke kiri, atau maju mundur. Sedangkan untuk kita tambah kaki biar tidak goyang. Nah, misalkan tinggi sebelah, maka bisa diatur-atur untuk ketinggian di tiap sudutnya.
Nah, ketika mesin mau dicoba atau baru datang, maka di sini seal dikasih minyak goreng. Jadi seal adalah karet yang menahan adonan saat mesin digunakan. Jadi di sini ada dua seal. Yang pertama di rumah pisau yang dilapisi, yang dikasih minyak ini tadi, dan yang kedua pada gear. Nah, ini adalah pisaunya, dipasang di kanan dan di kiri. Nah, beginilah cara pemasangan untuk pisaunya. Setelah itu, ini adalah seal yang kedua. Jadi seal ini ada di gear. Jadi bisa dioles menggunakan minyak goreng. Jadi di sini kita ada dua seal agar adonan tidak bocor. Nah, pemasangannya bisa diletakkan seperti ini. Jadi gear dan rumah pisau dipasang seperti ini. Nah, setelah rumah pisau dan gear terpasang, lalu dipasang pada mesin. Sebenarnya untuk pemasangan gear ini bisa gear terlebih dahulu ataupun gear dipasang di rumah pisau. Jadi misalkan pengen memasang gear ditancapkan ke atas dulu juga bisa, ataupun ditancapkan ke rumah pisau dulu seperti ini juga bisa, tergantung nanti enaknya bagaimana. Nah, jangan lupa untuk setiap porosnya dikasih minyak goreng, karena percobaan ini tidak menggunakan adonan, terutama nanti dicoba pas mesin baru datang kan tidak menggunakan adonan. Nah, itu dikasih minyak dulu, karena karet ini pasti kering. Kalau kering akan macet putarannya, seolah-olah dia ngerem. Nah, di sini harus masuk antara tuas pisau sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pemasangan corong. Untuk pemasangan corong harus ditekan ke bawah. Jadi ditekan ke bawah hingga mentok seperti ini. Selanjutnya ini adalah untuk pemasangan ulir. Jadi kuncian ulir dimasukkan dulu, dikeataskan, lalu ulir ditancapkan sesuai dengan kedudukannya. Jadi itu adalah ada dudukan untuk ulir. Nah, terus dikunci seperti itu. Nah, baru mesin bisa dihidupkan. Nah, jangan lupa ditancapkan ke listrik untuk tombol di-on-kan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada pengancing untuk tuas. Ini adalah pendorong adonan. Mesin ini tidak menggunakan sistem per pada penggerak pisaunya, jadi lebih kuat daripada menggunakan sistem per yang ada di pasaran. Sering kendala per putus, per molor, dan lain sebagainya. Karena ketika per itu molor, artinya dia tidak bisa menarik sempurna, ataupun sebaliknya, dia tidak bisa menutup sempurna, karena gerakan pisau tergantung pada per. Ini adalah molding atau cetakan. Jadi nanti kita bawakan 3 cetakan sesuai dengan ukuran pisau. Jadi nanti kita bawakan 3 pisau, yaitu 2 cm, 2,5 dan 3 cm. Dan moldingnya atau cetakan baksonya yaitu 2 cm, 2,5 dan 3 cm. Untuk bodi mesin ini menggunakan stainless, dan yang menyentuh adonan juga menggunakan stainless. Untuk pemesanan silahkan hubungi pada nomor WA yang ada di deskripsi. Nah, jadi mesin ini adalah menggunakan roda dan menggunakan kaki. Untuk kaki bisa dilepas sehingga roda bisa berjalan kemana mesin yang mau dipindah. Untuk mesin ini kita jual seharga 9 juta. Jadi masih lebih murah daripada beli di toko maupun di pasaran-pasaran. Untuk gearnya kita menggunakan gear nilon yang lebih halus, jadi gearnya tidak terlalu tajam. Gear ini awet, jadi nilon ini kuat, tidak sebatas plastik. Ini adalah nilon PE.
Jadi dia lebih fleksibel antara gesekan gear dengan gear atau nilon dengan nilon. Jadi lebih tahan terhadap aus ataupun mengurangi keberisikan. Nah, pada saat mau di packing, ini adalah proses untuk mau dikirim. Setelah kita uji coba pakai adonan sebelum di cover, terus kita uji coba lagi, saatnya pengiriman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reci.